Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktikum aplikom dan materinya berbeda lagi yang sebelumnya, tapi ini sudah akhir-akhir ya, yaitu tentang layouting peta ya, hasil dari yang kita sudah buat. Nanti kemudian peta tersebut kita layoutnya itu seperti yang sudah dikirim gambar filenya ya, file perkuliahannya, materinya kan akan di sharing dulu. Ya, tentang layouting. Baik, materi ini sudah akhir-akhir dari JS ya, karena sekarang sudah praktikumnya yang ke-9 plus dengan UTS, jadi 10. Sedangkan perkuliahan itu 15 kali, termasuk dengan UAS. Perkuliahannya sih maksimal 14 ya, 16 dengan UTS dan UAS. Nah, kita akan belajar tentang layouting, dan layouting ini ada 2 sesi, yaitu sesi pertama sekarang, dan sesi kedua itu pekan depan. Sesi yang pertama ini layouting sederhana ya, sehingga kita paham dan bisa mempraktekannya ketika kita sudah membuat peta. Seperti yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah membuat peta ya, nanti kemudian kita layout sehingga kemudian bisa di print atau bisa dilihat hasilnya dengan menggunakan kaidah-kaidah perpetaan. Nah, perpetaan pun merupakan materi kuliah di semester awal, semester 1. Kemudian pertemuan yang kedua, layouting yang kedua pekan depan, itu nanti kita akan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah baku, yaitu berdasarkan SNI. Di sini seperti simbologinya, warnanya dan lain sebagainya. Itu kita akan mempelajari itu semua. Jadi layoutingnya tidak sembarangan, kasih warna, kasih simbol dan lain sebagainya. Adapun yang saat ini kita sederhana saja dulu, tapi juga ini tidak sederhana yang ini juga ya, agak cukup ini juga, butuh perhatian juga. Setelah itu nanti baru pekan depan nanti kita ada projectnya, ada petanya, ada kemudian setting. Petanya kita gunakan yang sebelum-sebelum saja, karena intinya adalah di layout petanya, bukan ke pembuatan petanya. Pembuatan petanya sudah kita lakukan di praktikum sebelumnya. Ya, nanti kita akan bahas ini ya. Kemudian proyeknya kita gunakan peta administrasi ya. Nah, sebenarnya semuanya kita ingin lakukan, tapi ternyata tidak keburu waktunya, jadi hanya ini aja nih. Ini pun sudah berapa jam nanti peta administrasi Jakarta Barat saja. Kan kita sudah mendownload Jakarta Barat nih sebelumnya kan ya, di mana di sini ada Trisakti. Yang lainnya ini sepertinya waktunya tidak terkejar, jadi kita kesini saja dulu ya. Tapi sebenarnya kaidahnya sama. Ini kan hanya materi petanya ya, sedangkan layoutnya itu sama semuanya. Nah, kita langsung mulai saja ya. Silakan dibuka RMap-nya. Silakan dibuka RMap-nya ya. Ya. Baik, RMap-nya sudah dibuka.
Kemudian, nah di sini, sebelum kita lakukan layouting, ada apa namanya, ada fasilitas yang di sini yang memang sudah fasilitas yang ada di sini memang sudah untuk layouting ya, yaitu dari kita lihat di sini view sini. Nah di sini ada data view sama layout view. Nah, ada dua. Ya. Kalau data view ini tampilannya, ini data view namanya. Nih, ini data view. Jadi ada yang biasa kita bekerja. Di sini ada table of content atau daftar isi. Di sini tempat kerja kita, lahan untuk bekerja, projectnya di sini. Yang kita lakukan di sini. Nah, ini namanya adalah data view. Tadi ini view, data view. Kalau layout view, nah ini untuk melayout itu apa ya? Meletakkan, membuat, menyusun atau membuat hasil akhir ya, dari peta ini. Sehingga di situ nanti ada simbolnya, ada legendanya, ada skalanya, ada arah mata angin, ada judul, ada gridnya, ada insert peta atau indeks peta dan lain sebagainya. Itu kita buat layout. Nah kalau kita layout ini beda. Coba kita klik layout, ya tampilannya. Nah dia akan beda. Layout. Nah ini layout seperti ini. Layout dia tampilannya akan seperti ini. Ini beda dengan yang tadi, ya, dengan yang data view. Nah, data view berubah lagi ini. Ya, ini nanti kita lihat bekerjanya seperti ini. Datarisnya di sini, kemudian ini tepatnya. Jadi ini ukuran kertasnya. Dan ini petanya kita. Ya. Nanti di sini ada petanya, kemudian ada judul, ada arah mata angin, ada legenda, ada insert, dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah perpetaan. Nah, selain di sini ada juga yang di Windows-nya ini, yaitu di sini tuh. Kalau kita lihat sini ada data view ya, kita klik di sini, dia akan berubah. Ini untuk memudahkan ya. Nah, kalau untuk layoutnya di sini sama juga. Nah, di sini. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini. Di view ini. Gitu. Ya. Sekarang kita keluarkan atau kita panggil datanya ya. Gitu. Tapi sebelumnya ada yang penting juga, yaitu tentang ukuran kertas. Jadi ukuran kertas itu juga penting juga. Jadi peta-peta yang berasal dari JPEG, dari BIG, itu dia ukuran kertasnya A0. Ya. Jadi makanya kita diusahakan men-layoutnya ini pakai A0 kalau bisa ya. A0. Ya dan kepentingan juga kalau misalnya nanti penelitian atau skripsi kan berarti A4. Ya berarti kita settingnya kertasnya A4. Tapi kalau yang BIG dia A0 ukurannya, ukuran kertasnya. Ya, nanti kita inikan dulu kertasnya. Nah, baru kemudian nanti kita menyesuaikan itunya. Oh ya, tambahan juga. Jadi untuk pekan depan itu kan kita layout yang sesuai dengan SNI ya. Nanti juga kita menggunakan data-data yang pakai geodatabase. Kalau yang sekarang kita gunakan datanya data SHP saja, SHP yang sederhana, yang biasa itu, yang bisa dilakukan. Nanti kalau pekan depan kita pakai data geodatabase dan juga pakai SNI. Nah, apa bedanya SHP yang biasa ini dengan geodatabase? Kalau yang SHP yang sekarang ini, biasanya kan kita lakukan simbologi tuh, simbologi kasih warna macam-macam kan. Kemudian jika kita tidak save MXD-nya, dia akan hilang lagi kan ketika kita buka filenya itu. Kita susun lagi. Nah, kalau di geodatabase itu dia sudah men-save semuanya. Jadi sudah memudahkan. Ya sebenarnya bisa juga sih di sini dengan men-save MXD-nya. Nanti kita save MXD-nya sehingga tidak hilang yang sudah kita setting, tidak berubah-ubah lagi. Nah, itu keuntungan dari file datanya kita pakai geodatabase. Nah, itu. Tapi itu nanti pekan depannya. Sekarang kita yang sederhana dulu, sehingga kita tahu dulu kaidah-kaidah atau untuk pembuatan layout petanya. Sekarang kita ke ukuran kertas dulu. Ukuran kertas ya kita bisa lakukan di sini. Sini di file, kemudian di sini page and print
setup. Nah, kalau kita klik di sini, ya, nanti dia akan, nah ini, ya ini kan sebenarnya kita mau ngeprint ya, terus kemudian kita tentukan kertasnya, misalnya ini kan A3 atau 4 ya. Nah, kenapa cuma pilihannya A3, 4? Karena dia printernya dia ini Epson, kemudian yang ada di tempat Bapak ya. Tempat kalian juga beda-beda lagi ya. Tapi kita cari aja coba yang kalau bisa ada A0 gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya udah yang ada saja. Karena itu menyesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan ya. Coba kita ini, kita lihat di sini kalau Microsoft Print untuk PDF ya dia adanya dia sampai A3. Udah, dia tidak ada A1, A2, A1, A0 enggak ada. Ini kalau anak teknik dia tahu ya, berapa ukuran A0, A1, A2, A3 ya. Sebenarnya kita juga harus tahu karena nanti kan peta-peta itu kan dicetak dia itu berdasarkan A0. Nah, itu semuanya sudah standar. A0 itu ukurannya berapa, panjang dan lebar dan sebagainya. Karena kita nanti berhubungan dengan peta-peta kerja ya. Jadi kita harus mengerti juga ukuran-ukuran kertas tersebut. Yang paling kita tahu ya ini A4 itu sering sekali dipakai. Tapi A3 itu kurang familiar, A2, A1, A0 juga kurang. Ya intinya semakin membesar saja. A4 ya yang biasa kita print itu kita gunakan. Nah, berarti kan A2 A3 lebih besar lagi, A2 lebih besar lagi, A1 terus sampai A0. Terakhir di A0 gitu. Karena A0 nggak ada nggak apa-apa, kita pakai yang A3 saja ya. Nanti menyesuaikan sebenarnya kebutuhan kita mau mencetak di ukuran berapa. Kalau kita pakai yang ini saja, A3 ya. Karena di sini memang adanya A3 saja. Ya tidak masalah. Dan setelah itu ya kita oke kan. Sini, ini landscape atau portrait. Ini juga penting landscape atau kalau landscape berarti dia kan ya sudah tahu lah semua ya landscape ya. Kalau potret ya yang tegak ya seperti ini. Dia kertasnya tegak. Kalau landscape nah seperti ini. Nanti dari sini, nanti simbol itunya di sini. Judulnya dan ini kebanyakan ya. Kebanyakan peta seperti ini. Kita coba pakai yang potret karena nanti Jakarta Barat ya kita lihat juga objek yang akan kita layout petanya itu apakah dia bentuknya portrait atau landscape. Nah, kalau kita kan nanti pakai Jakarta Barat tuh cenderung portrait ya udah portrait saja ya, kita pakai portrait ya. Selain seperti ini nanti bentuknya kalau landscape kan seperti ini ya oke. Kita oke. Ya ini dia. Ini dah nanti sebagai tempat kita bekerja di sini di kertasnya. Nah, cuma ini nanti kita bisa ini kan kurang bagus kalau cuma begini ya. Ini kan masih kosong terbuang. Nah kita rapikan sehingga masing-masing saja ini jaraknya 1 cm 1 cm. Nah ini ada ukurannya ini kan ini senti ini 10 cm, berapa ini juga dari 15 ya kertasnya ini 15 cm. Oke kita ini saya besarkan saja sehingga masing-masing saja yang mungkin 1 cm 1 cm ya. Ya kurang lebih seperti itu 1 cm 1 cm. Ya ini kita lihat ya kira-kira saja nggak harus sama persis lah paling nggak ini sudah bisa lah 1 cm 1 cm semuanya kan lebih indah lah lebih cakep ini seperti ini ya dibanding yang tadi. Oke ini sudah ya setelah itu baru kita panggil datanya sekarang Jakarta Barat. Jakarta Barat kita panggil ini Jakarta Barat kita gunakan aja file yang sebelumnya kan kita sudah melakukan praktikum berapa kali itu. Jakarta Barat itu adanya di materi kuliah kita yang ketiga kalau itu data dan toolbar.
Data dan toolbar. Ini dia. Nah, ini Jakarta Barat. Kita klik Jakarta Barat. Ini ya, yang ini kalau tarik kecepatan mungkin ini. Yang ketiga nih. Materi kita ketiga, data dan toolbar. Ketika itu kan kita data dan toolbar. Kalau disusun masing-masingnya, jadi biar rapi foldernya. Ini kan ininya masing-masing tempat kalian ya menamainya. Nah, ini pertemuan yang ketiga, praktikum yang ketiga, data dan toolbar. Oke, kita klik. Di sini ada yang ketiga itu kita Demnas, ada Jakarta Barat juga. Nah, kita klik Jakarta Barat. Nah, ini kita ambil administrasinya saja, ya. Yang lain, ya, sama area juga, area ini. Lain itu yang garis batasnya itu, kan lain ya, berarti dia garis batasnya. Kalau area berarti dia ada di dalamnya. Ini kan AR itu area, LN itu apa? Line. Sekarang kita keluarkan saja yang administrasi LN dan administrasi LL. Apa? AR, area. Ini kan line tuh kelihatan. Kemudian sama AR. AR-nya desa atau kecamatan ya. AR desa. Kita pakai yang desa dulu. Ya, ini 2. Dan kita add. Nanti dia akan muncul ya. Nah, itu dia akan muncul kan. Sudah. Setelah dia muncul ya, kemudian nanti kita mulai bekerja di sini. Kita mulai layout dia. Layout. Petanya apa saja sebenarnya. Ini kan kita pelajari tentang layout. Petanya sudah kita buat ya kemarin. Bahkan yang terakhir itu peta network ya. Analisis network. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan layout ya. Layout itu nanti kita masukkan dia macam-macam. Ada judulnya, ada legendanya, ada macam-macamnya. Nah, di mana itu ada semua itu? Adanya di sini nih, di insert, mana dia? Nah, ini insert kita klik. Nah, di sini ada semua. Sini ada data frame, ada title, judulnya, judul layout kita. Ada teksnya kalau kita mau tambahkan lagi ya. Ada dynamic text itu, ada netline, macam-macam. Nanti kita bisa pengembangan dari masing-masing. Ada legenda, ini, arah angin, scale bar, skala bar, skala teks, picture, object. Sekarang kita mulai dari yang awalan saja dulu. Title, judulnya. Nah, judulnya kita kasih saja peta administrasi Jakarta Barat. Nah, ini judul itu harus paling besar. Yang lainnya itu harus tidak boleh lebih dari judulnya, karena judul itu jadi kepalanya, dia pimpinannya, jadi tidak boleh ada yang lebih besar dari itu. Kalau ngasih keterangan tadi nanti legenda dan lain atau teks penjelasan yang lain tidak boleh mengalahkan besarnya dari judul ini. Kita namai dia dengan peta administrasi Jakarta Barat. Peta administrasi Jakarta Barat. Ya, ini dia. Besar semua kapital. Peta administrasi Jakarta Barat ya, oke. Sudah, nanti dia akan muncul. Masih proses. Setelah itu nanti kita masukkan skala petanya, baik yang bar. Nah, itu sudah peta administrasi Jakarta Barat. Oke, kita masukkan saja dulu ya. Nanti baru kita setting. Sekarang kita masukkan dulu. Ya. Kita masukkan lagi, yaitu skala. Skala yang di bawah, yang ini, skala teks. Ya, skala teks kita masukkan. Nah, yang biasa itu ini, absolut yang biasa. Ini saja kita pakai yang absolut. Setelah itu kita oke kan ya. Oke, tidak keluar. Nah, ini kalau udah keluar ini, kita bisa pindahkan ya. Nanti sebenarnya kita ini, cuman karena nggak kau baca ini kecil sekali. Nanti sih kita bisa perbaiki lagi nih. Nah, ini sini angkanya 1, 6.
4.65 ya. Itu apa namanya, skala ya. Skalanya, kemudian nanti skala ini oke, data frame. Bisa kita data frame, oke. Data frame properties, oke. Sudah. Sekarang kita view ya. Kita view. Ini kita bisa apa namanya, buat lebih baik lagi ya. Skala petanya ini kita pakai view, nanti kita pakai yang absolut. Jadi biar nggak ada koma-komanya itu. 638 macam, biar langsung saja 165 misalnya gitu. Nanti kita itunya pakai yang view di sini, view. Kemudian data frame properties ya, ini data frame properties, kemudian kita pilih yang data frame. Nah ini kita pilih yang jangan yang otomatis, yang kedua itu yang fixed scale. Yang fixed scale ya, ini fixed scale. Ini kemudian ini angkanya kita tulis saja jadi 165. Ya, nggak usah dikasih koma, nanti dia sendiri yang mau berikan koma. 1/65.000. Ininya ada, semuanya oke saja ya. Ini jadi lebih ini daripada tadi koma-komanya. Sudah. Setelah itu kita masukkan lagi legenda. Set legenda ya. Legenda kita pakai yang atasnya itu, administrasi lainnya, bukan areanya ya. Lainnya oke. Ini pakai legenda gitu aja, pakai bahasa Indonesia saja, legenda. Yang lainnya ada oke. Terus kita next. Ini nggak perlu, default saja, juga default ya. Udah finish. Nah, dia nanti ada di sini. Nah, ini ya, nanti kita setting lebih rapi. Ini baru ini aja dulu ya. Kita munculkan saja dulu semuanya. Sudah legenda, kita munculkan lagi yang ini, arah mata angin. Insert arah mata angin. Nah ini north arrow. Nah ini sini bebas kali ini milihnya yang mana saja ya. Ini pilih pilihannya banyak ya, masing-masing sukanya yang bagaimana ya. Ini dulu lah. Oke, nah itu nanti kita pindah-pindahkan semuanya. Ini baru apa namanya, awalan saja dulu ya. Setelah itu kemudian scale bar. Nah, kita masukin juga scale bar. Ya ini. Nah ini pakai yang mana? Ini juga pilihannya. Tapi biasanya pakai yang ini nih. Tapi ini ada dua, yang angkanya di atas atau yang di bawah sama-sama. Kita pakai yang ini aja dulu. Kemudian kita okekan ya. Setelah itu kita oke.
Nah, ada semua. Sementara di sini dulu ya. Oke, nah, ini baru kita munculkan dulu ya. Nanti kita perbagus lagi. Kemudian kita buat dia ini. Ada insert-nya ya. Insert atau apa namanya? Indeks itu. Nah, untuk ini kita copy. Kita copy layernya, nanti layernya ada 2. Jadi kita copy layernya, nanti dia akan ada 2. Setelah itu kita paste, dan itu yang satu lagi kita kecilkan. Karena kita akan membuat indeks. Jadi kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, ini klik kanan, copy ya. Copy, kemudian ya, paste. Ya, ada 2 ini, paste. Ya, pindahkan di sini. Sementara kita pisahin dahulu. Ini yang mana ya? Yang ini kayaknya. Atau yang ini ya? Yang ini kayaknya. Yang ini nih. Kalau ini yang hitam bold itu yang utama yang sini kan. Ini yang duplikatnya atau kopiannya ini yang di atas. Nanti ini kita buat dia apa namanya? Indeks. Nanti kita kecilkan dia. Indeks. Ya, ini kita bisa kecilkan ini indeks. Indeks kita bisa kecilkan. Iya, nanti ini ditaruh di pojok sebelah kanan ya. Lihat kondisinya aja. Ya, di sini. Nah, sini. Ya, ini. Sudah. Ini sementara baru ini. Ini belum rapi ya. Nanti kita rapikan. Ini dia. Nah, kemudian kita juga lihat kaidah-kaidah dalam perpetaan ya. Ini dalam kuliah semester 1 ya, perpetaan itu. Ada kaidah-kaidahnya kan. Peta itu harus ada judul, harus ada skala. Nih, kita sudah masukkan sih sebenarnya. Coba kita lihat di materi PowerPoint-nya. Ini kan ada beberapa kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Oh, kaidahnya sudah di sini tadi. Ya, ini dia kaidah-kaidahnya. Ada judul peta, ada daerah yang dicangkup, skala angka dan grafis, orientasi udara, mata angin harusnya, legenda dan seterusnya. Grid, nah ini ada dia. Jadi kurang lebih seperti ini peta kita. Berarti di sini ada judul, di sini orientasi udara, daerahnya, skala, legenda, insert, lokasi, pengarang atau penerbit, sumber data, gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu aturan-aturannya. Ya. Tapi juga ngeliat di objeknya. Kalau objeknya kan sini mirip-mirip Jakarta Barat ya, berarti penempatannya mungkin seperti ini. Tapi kalau petanya ini sudah ke arah sini kan, ini tidak ada space lagi, ya mungkin ke arah sini. Jadi menyesuaikan saja. Tapi yang jelas judul harus di atas. Jadi kan dia, kalau yang lainnya nanti menyesuaikan dengan kondisi petanya yang seperti apa. Petanya itu. Baik, setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah sampai di ini sudah. Sudah. Ini juga sudah.
Ya, setelah itu kita masuk lagi nih. Setelah ini sudah, kemudian kita masuk ke ini. Ini sudah ya. Tadi ya kayak ini. Layarnya sudah. Kemudian kita ini maksudnya gini kalau zoom. Jadi kalau tampilannya ini kita ingin fix, pakai yang ini nih. Seandainya mungkin dia jadi kecil ya. Karena tergeser-geser gitu. Nah, mungkin kita bisa gunakan ini. Jadi dia akan ke posisi semula. Di sini apa? Iya, ini posisi semula dia. Sini. Ya, ke posisi semula lagi. Ini yang pakai ini apa namanya? Zoom whole page. Kalau nanti suatu saat ternyata tergeser atau hilang gambarnya dan sebagainya, kita bisa gunakan itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini kita rubah saja layarnya itu. Jadi di sini jadi peta utama. Nah, caranya ya kita klik saja ya. 2 kali ya. Ya. Jadi peta utama. Peta utama sama indeks peta. Kalau indeks peta yang kecil, indeks peta 2 kali ya. Klik pertama, klik lagi. Nah, baru 2 kali kliknya. Kalau sekali belum bisa. 2 kali baru. Tapi agak ada jeda dikit baru. Indeks peta. Ya, indeks peta. Nah, jadi ini indeks peta. Kalau yang ini peta utamanya yang di sini. Jadi untuk membedakan biar nggak tertukar. Sudah, itu kita sudah buat indeks petanya dan peta utama. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nanti di indeks petanya dan juga kalau indeks peta ini kita lihat. Oh, berarti ini peta utamanya terbalik berarti. Nah, coba kita lihat ini. Iya. Terbalik berarti ini indeks peta, ini peta utama. Nah, oke, nggak apa-apa dulu. Nanti sambil berjalan. Baik, yang penting ini kita taruh ini. Jadi ini terbalik ya. Kalau kita lihat sini kan, nah ini harusnya ini yang indeksnya, ini peta utamanya. Ya, tinggal ini ya sudah namanya. Tapi nanti kita perbaiki. Kemudian ya, kita ini lagi untuk yang ininya. Kita lihat open attribute ya untuk yang peta utamanya. Kita lihat open attribute. Di sini yang peta utamanya. Ya, ini isinya ya. Sebenarnya isinya sudah standar dari BIG ya. Kita ingin tahu saja nanti kan untuk ininya. Nah, nama OBJ ininya, nama desanya, nama kelurahan itu nanti. Jadi nanti kita pakai itu. Nama OBJ. Ya.
Kemudian setelah itu kita lihat ininya, kemudian kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke properties, kita lihat lagi untuk di simbologinya. Kita akan lakukan simbologi ya. Indeks peta utama. Ini seharusnya. Ini kita ganti aja nih, peta utama ini. Peta, indeks peta. Nah, ini jadi indeks peta. Nah, meskipun ini harusnya yang utama ini ya. Atau kalau kita rubah gimana? Bisa nggak? Biar tukar. Ya, ini benar. Nanti kita rubah lagi. Jadi ini yang harusnya ini ke sini. Ini yang ke sini. Ya. Kurang sedikit. Oke. Indeks peta utama. Wah, jadi indeks peta yang hilang. Peta utama namanya ini. Oke, nggak apa-apa dulu deh. Jadi ini udah sambil jalan, bisa diperbaiki lagi. Kemudian sekarang kita adalah yang peta utamanya ya. Nah, ini. Itu terbalik nih. Ganti aja sebenarnya ya. Peta utama ini. Berarti ini peta utama. Indeks peta. Ya.
dari indeks petanya. Ya. Oke. Sudah. Kemudian di peta utama nanti kita ini ya. Peta utama itu kan dia ada administrasi ya. LN dan ini. Sekarang kita lakukan simbologi di peta ini ya, peta utamanya ini ya. Nah, ini kita ini kan dulu lah biar enggak membingungkan. Kita bekerja di sini di peta utamanya ya. Pertama di sini dulu. Nah, kita lakukan simbologi administrasi lainnya ini ya. Ya ini kita klik langsung di sini langsung ini ya, bisa juga dengan properties ya. Simbolnya ini kita cari yang untuk apa namanya, simbolnya ya sebenarnya nggak terlalu ini juga sih. Properties. Oke, kita pakai properties saja. Properties. Masih proses. Ya, simbologinya ini. Sudah akhirkan saja garisnya. Sekarang di ini kategoris. Ini dia. Tadi kan kita sudah lihat dia itu namanya itu kalau yang ini L-code. Nah, ini L-code. Kemudian di sini kita ini ya, all value, iya. Ini cuma 2 sebenarnya, nggak terlalu banyak sebenarnya, hanya 2. Setelah itu sudah, kemudian ini simbol ininya ya, simbol ininya kita masih mulai simbol ininya ganti yang boundary yang ini kan ada national boundary city boundary. Oke ya, city boundary ya, karena dia kan kota Jakarta Barat. Tadi ininya 1 atau ya cukup lah 1. Kemudian ya, sudah, setelah itu kita oke saja. Ya ini dia sudah batas kotanya ya. Code-nya ini. Kemudian dia agar muncul ini kita order apa namanya? Klik kanan. Terus ini order ini. Dia kita pilihnya yang send to backward. Sehingga dia paling belakang. Biar yang lain pada kelihatan. Ya sudah. Setelah itu yang berikutnya masih peta utama. Nih, tapi kita yang sini administrasi desanya, yang dalamnya itu. Kita areanya tadi kan lainnya sama, kita properties juga. Ya, properties. Nah, kemudian simbologi juga sama di kategoris. Nah, ini kita pilih dia. Tadi kan kita sudah cari nih kita tadi. Wah, nama OBJ. Itu nama OBJ itu untuk yang kecamatannya. Kecamatan untuk kelurahan. Kecamatan ya kalau nggak salah. Kemudian, nah seperti ini juga sama, kita add of value ya, akan keluar semua.
Nama OBJ. Nama OBJ benar. Sukabumi, ya. Oke, semuanya benar. Setelah itu udah next aja. Ya, setelah itu udah. Oke. Nah, sudah. Batasnya sudah ada, terus dalamnya juga ada. Kemudian legenda. Oh, tadi legendanya itu kan belum memasukkan ini ya. Nanti kita perbaiki legendanya. Legendanya kita bisa perbaiki lagi. Itu kita bisa bikin lagi ya. Legenda. Nanti itu kita bisa hapus. Nah, pakai yang ya benar ini. Presentasi ini. Terus oke. Nah, ini kita hapus ini. Udah. Kita pindahkan dulu ya, biar lebih mudah. Nah, ya cuma ini kan sebenarnya makan tempat kalau seperti ini yang tidak lazim. Seperti ini kan, kebanyakan kelurahannya. Jadi nanti kita gini saja, kelurahannya kita masukkan ke sini, dia jadi di tiap ini ada nama-namanya. Jadi tidak seperti ini. Nanti kita munculkan jangan kelurahan, kecamatannya saja. Kecamatan. Jadi kalau seperti ini kan terlalu banyak melihatnya juga. Kalau dikecilin jadi nggak terlihat. Jadi biar dia masuk ke sini nanti jadi nama saja. Terus ini legendanya kita pakai kecamatan saja. Karena kan lebih sedikit. Jadi kita atur. Nah, ini layout ini ya mendesain-desain lah agar supaya dilihat tampilannya itu lebih menarik gitu. Kalau memang tidak memungkinkan kecamatan ya kelurahan ya kecamatan gitu. Seperti inilah kasusnya ini kita. Ini kan kurang bagus kalau seperti ini. Meskipun ini sudah benar, gitu kan, tapi kurang menarik gitu. Ini sudah. Nanti kita lihat lagi di ini. Nanti kita lihat lagi di sesinya kata batas ini. Oh, kita tambahkan lagi yang kecamatan saja ya, kita add lagi. Add file untuk yang kecamatan. Nah, kecamatan AR. AR ya, area. Kita masukkan. Ya. Ini nanti lebih ini lagi. Nah, di sini kan dia. Kecamatan nanti ini yang jadi kita jadikan legenda. Ini dia biar masuk saja menjadi nama-nama di sini. Gitu. Sudah, sekarang kita coba ini kan dia. Ini kita kesini lagi kerjanya, sini. Properties lagi. Ya, properties. Kemudian feature, di feature kita main. Feature. Nah, ini kita jadikan dia
Realisasi biasa, ya benar itu. Kita masukkan dia ini gambarnya ini kita jadikan dia hollow. Hollow saja, hollow warnanya hollow. Oke. Kita pilih hollow ya, hollow ini, hollow. Hollow. Ya kita hollow ya. Kemudian kita kasih label ya, labelnya itu biar dia masuk ya. Jangan lupa ini centang. Nah, ini centang. Kemudian ya, nah ini namanya apa? Udah tetap ini PPPN. Terus ininya area 8 ya bisa semuanya. Yang lainnya sih itu menjadi KP. Oh ini bukan KPPB salah. Ini kan desa ya tadi yang Namo OBJ. Nah ini Namo OBJ. Sudah, yang lainnya sih sama default ya. Sudah juga semuanya. Kemudian setelah itu nanti baru kita apply saja dulu. Nah, terus kita lihat lagi di simbologinya. Oh, kalian sudah saja. Oke. Nah, munculkan ya. Yang tadi panjang itu jadi nama-nama saja di dalam sini. Nah, ini kan lebih menarik dibandingkan yang tadi. Yang panjang sekali kelurahannya. Jadi ini sudah ada kelurahan-kelurahan. Sekarang kita perbaiki yang kecamatan ini. Ini kecamatan. Nah, seperti biasa kita properties. Terus di kategoris. Dia nama PJ juga. Apa di dalamnya ya? Kita lihat. Ya benar, Cengkareng, macam-macam ya. Ini. Setelah itu, kalau sudah kita oke-kan ya. Kecamatan yang ininya, ya ini sudah semuanya. Oke. Oh, jangan lupa ini kita centang saja gini ya. Ininya tidak kita gunakan. Jadi biar itunya saja semuanya yang terlihat, si kecamatannya saja yang muncul. Kemudian juga ada kecamatan. Ya, ini sudah oke. Ini sudah oke ya. Coba kita lihat apply. Ya. Ya, sudah oke. Nah, ini dia. Yang aja ini masih perlu kita mau nanya, Pak? Ya. Saya yang nama-nama wilayahnya itu nggak ada, Pak. Nggak muncul. Oh, belum dicentang itunya. Yang ini dicentang ininya nih. Enggak, Pak, yang desa tadi, Pak. Iya, yang desa itu kan ini desa nih. Bukan kecamatan, ini desa kan. Itunya ini di labelnya nggak dicentang. Centang ini. Label. Nih, centang ini. Oh biasanya iya, kelewat. Pak. Biasanya kelewat. Itu. Iya, Pak. Udah, Pak. Makasih. Nah. Oke, udah. Ini sudah. Ada ini mata agak perih. Ya memang ini sebenarnya sederhana layout, tapi karena butuh biar rapi, biar indah, biar enak dilihat itu jadi agak lama. Tapi sebenarnya sudah selesai ini. Ya belum juga sih ini karena mau dirapikan ini juga belum. Tapi paling nggak ini udah memenuhi kaidah gitu. Ini juga kalau mau ya udah sebenarnya sudah selesai ini kan legenda kan. Cuma kan kita buatnya agak lebih enak dilihat gitu. Bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain kalau dan jelas informasinya. Jadi butuh ya kita
utak-atik dulu biar lebih indah lagi, biar lebih enak dilihat lagi. Setelah ini sudah, kemudian kita ke administrasi yang ini. Administrasi, nah ini nih. Sini. Nah, di sini kita seperti biasa kita properties lagi. Sudah muncul ya. Nanti kita hilangkan L-code-nya di simbologi ini kita hilangkan aja ini, Ancantang. Jadi biar lebih nggak muncul semua karena itu nggak informasinya nggak terlalu penting. Itu kemudian yang ininya, nah ini kalau aduh jangan ini, nah ini nih, ini kita ganti dia dengan batas kelurahan. Kita tulis saja batas kelurahan. Sudah kita apply kalau yang lihat hasilnya. Nanti kalau sudah oke ya kita tinggal klik oke. Iya, udah oke saja lah. Oke. Jadi biar nggak terlalu banyak garis-garis. Sudah ya. Ini sudah. Kemudian kita lihat lagi di peta utama sudah semuanya. Terus sekarang kita add peta, add data. Oke, yang sekarang di mana dia? Di indeks peta. Oh, oke, sekarang di indeks peta. Ya, sekarang kita bekerja di indeks peta. Ini indeks peta kan belum ada nih. Indeks peta, maaf sebentar. Ada tanda sebentar. Aduh. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi ini sudah, sekarang kita ke indeks petanya nih, atau di insert petanya. Nah, kalau yang peta utamanya sudah. Sekarang kita ke indeks peta. Nah, indeks peta ini kita insert peta ini.
kalau ada ya. Tapi kita sebenarnya maksudnya gini, ini kan Jakarta Barat ya. Kalau kita punya peta apa DKI Jakarta, kita tinggal insert saja. Kita tinggal add data gitu. Kalau kita nyimpennya di mana, atau Pulau Jawa gitu, biar bisa terlihat gitu. Atau DKI Jakarta gitu. Tapi praktikum kita sebelumnya nampaknya belum ya, kecuali pernah kita Jawa Barat ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi kita pakai cara lain saja untuk indeks peta ini. Peta DKI. Apa ada ya? Peta DKI. Kalau ada peta DKI, kita insert saja peta Jakarta. Nanti dia akan terlihat. Peta Jakarta. Apakah ada ya praktikum kita sebelumnya? Yang kedua, ketiga, Jakarta Barat. Yang sebelumnya lagi keempat, Kota Jakarta Barat. Tidak juga ya. 15. Nggak ada. Udah. 5, 6, 7. Udah nggak ada. Oke. Nanti kita data frame properties. Harus kita cari peta ini dulu ya, Jakarta. Oke, sebentar. Apakah punya peta Jakarta ntar di yang sebelum-sebelumnya? Sebentar dicari dulu ya. Nanti kalau ini kita bisa gunakan itu. Insert peta DKI. Jadi Jakarta Barat kan bagian dari DKI. Ada. Ya. Jakarta sih pokoknya ada yang. Oke, dikirim di GCR ya, nanti di apa namanya, di download ada peta Jakartanya. Sebentar. Harusnya tadi juga udah dikirim ya, tapi belum. Bapak kirim di GCR dulu ya, peta Jakartanya. Nanti di download, baru kita jadikan dia insert peta DKI. Apa DKI-nya sebagai indeks petanya.
terlupakan sebenarnya. Ketika ngirim itu harusnya dengan file apa namanya, Jakarta Barat, Jakarta. Di layouting, oke, sebentar. Tambahkan. Kirim. Sudah dikirim, coba dilihat di GCR-nya. Ada nggak peta Jakarta? Kalau ada di download, di ekstrak lagi. Nanti kita gunakan peta Jakarta tadi. Coba lihat di GCR-nya. Maaf nih, terlewat. Berarti tadi harusnya file presentasi dan file Jakarta. Ada nggak? Ada yang sudah buka belum? Ada, Pak. Ya, oke. Dibuka aja file Jakartanya. Di ekstrak. Baru kita masukkan di sini ya. Klik lagi. Oke, sekarang kita screen lagi. Share. Ya, kalau sudah, sekarang kita masukkan di insert petanya itu yang DKI. Ini kan kita sudah tidak butuh ya. Ini kita nggak butuh ini. Kita ingin butuhkan dia insert itu DKI. Sekarang kita masukkan DKI. Ini sudah di delete saja nih. Tapi bentar dulu. Kita ini dulu DKI. Kalau sudah ya DKI. Jakarta SHP. Ya. Bukan di sini dia harusnya masuknya ke sini. Ke indeks peta harusnya. Oh, kan ada 2. Ini kita delete. Data remove. Nah, dia harusnya munculnya di sini. Ini belum muncul ya. Nah, ini kita tidak gunakan ini. Remove saja. Sudah ini kan, sudah memunculkan Jakarta. Ya tadi mohon maaf itu terlewat, harusnya dikirim juga file tentang Jakartanya. Ya kalau sudah nanti kita bermain yang di Jakartanya. Tapi mungkin sebelum itu kita nggak usah di remove dulu lah, nanti barangkali masih berguna. Ya kalau sudah, tapi nggak apa-apa lah, kita remove aja. Oh, ini bukan semuanya ini salah, ini enggak, ini saja yang 2. Kita remove nya. Ini juga di remove nya. Nah, jadi saya Jakarta. Jakarta ya. Sekarang Jakarta ini kita data frame. Kita klik ya. Klik kanan. Klik kanan sini nanti ada data frame. Di data frame properties.
propertiesnya. Bukannya di sini. Di data frame properties. Bukan di sini, ternyata di sininya. Data frame properties. Nah, ini dia. Data frame. Ini nih data frame. Nah ini. Ini kita ganti jadi dia automatic. Dari yang fix jadi automatic. Ini. Kita ganti jadi automatic. Sehingga nanti biar dia muncul. Tadi kan nggak muncul. Ya. Itu oke. Oh ini masih belum muncul ya. Sininya bisa jadi dia apa? Kita coba lagi. Frame. Sudah open. Ya. Ini masih terlalu area. Oke, baik. Ya, masih terlalu kecil ya, belum muncul juga. Coba kita lihat ini atributnya apa. Polygon. Oke, Jakarta. Harusnya dia muncul ya, cuma nanti kita lihat dulu. Apa dalam file ini. Jakarta area. Bisa jadi ininya ya. Koordinatnya bisa jadi.
Oke, baik. Nanti kita lihat dulu. Oke, ini masih belum muncul ya untuk yang insert. Pak, itu munculin yang Jakartanya itu ya, Pak? Iya, gimana muncul nggak? Di zoom to layer aja, Pak. Oh iya benar. Aduh, terima kasih. Iya, Pak. Siapa tadi itu? Putri ya? Anjani, Siapa? Pak. Anjani, waduh. Terima kasih Anjani. Iya ini. Ya, Nah, Pak. ini maksudnya. Jadi kan di insert. Terima kasih Anjani ya. Untuk layar kan sudah muncul ini kan. Jadi maksudnya ini Jakarta Barat ini dia adalah bagian dari DKI. Cuma ini kecil-kecil nih Kepulauan Seribu ya. Nanti kita apa namanya? Kita ini kan dia. Nah, itu kemudian tadi ya muncul ya, kita lakukan lagi. Kita perbaiki lagi. Untuk yang extend educator. Jadi kita sekarang bekerjanya di sini, di indeks. Kita perbaiki dulu karena yang utamanya sudah. Yang tadi sudah dari apa namanya dari Anjani ya. Kemudian di sini kita masih bekerja lagi sini. Ini kita ini lagi properties. Kemudian extend. Oh bukan Jakartanya di sininya. Extend indikatornya. Ini peta utamanya kita pindahkan ke sini. Ya. Frame-nya ya sudahlah. Frame-nya. Kemudian kita okekan. Nanti ada kotak gitu dia. Kotak ke di situnya, di insertnya. Oke. Nah, itu kan muncul kotak. Nah, ini, maksudnya ini insertnya dia nih. Jakarta Barat di sini gitu. Ya kan? Sudah ada kan? Tadi itu munculkan ininya. Jadi kan kalau kita ingin melakukan penelitian misalnya di Jakarta Barat, dia bagian dari Jakarta. Berarti di sini. Nah, ini dia. Memunculkannya. Itu. Kemudian ini kita bisa perbesar sebenarnya. Nah, kita bisa perbesar dengan pakai yang zoom itu. Kalau ingin kita perbesar, pakai yang mana ya tadi? Oh, tapi ini belum aktif, kita bisa aktifkan sebenarnya. Nah ini kalau sudah aktif nih, kita klik dulu baru aktif. Ini kita bisa, karena kan Kepulauan Seribu kita nggak terlalu ini butuh. Kita butuhnya yang ini Jakarta saja lah yang ini diperbesar. Nah itu kan, tambah besar kan Jakartanya. Bisa kita besarkan lagi. Kalau kecilinnya ini, kalau masih kurang ya kita perbesar lagi. Ya bagus-bagusnya aja lah. Bagaimana? Kan sudah cukup sih, cuma kita kecilkan saja ininya nih. Kalau mau dibesarkan lagi ya
bisa juga. Cukup kita ini saja, ini kecilkan saja. Nah, biar lebih bagus. Ya, biar lebih bagus ya. Cukup sebenarnya ini. Nah, kalau ini kecil lagi kan, pakai yang ini aja biar dia balik lagi. Nah, to fit lagi. Nah, ini kan sudah bagus kan? Jakarta Barat di sini kan? Nah, ini sudah terlihat. Ini jadi pakai yang tadi itu, yang apa? Kaca pembesar tapi plus itu untuk memperbesar. Nah, kemudian itu sudah. Ini kita bisa kasih nama juga sebenarnya, insert peta gitu. Nanti di ininya kita bisa kasih. Ini masih di sini ya, masih di sini ya. Klik kanan, nah properties. Kita bisa kasih ini nama dia. Properties text. Oh, di text harusnya. Di properties teks. Mana teks? Kalau nggak ada teks berarti kita atau mungkin di sini juga bisa. Atau insert teks. Mana insert teks? Jadi kita ingin kasih teks di sini. Oh, dia biasanya munculnya di belakang dia. Nah, ini dia nih. Sudah kita klik, cuma nggak tahu ini ada di mana. Mungkin di balik sini nih. Kalau ada itu nanti kita teksnya. Iya, di sini nih. Dia. Ada ditarik susah ya, atau diperbesar dulu. Nah, ini dia teksnya. Sini pindah. Ada 2 tadi karena kliknya 2 kali. Nah, ini lebih enak seperti ini. Oke, ini lihat aja lah. Ini kita pakai. Teksnya ini kita tulis dengan indeks peta. Nah, nah, sudah itu indeks peta, tapi kecil ya. Nah, kurang lebih segini. Apa namanya ukurannya? Karena intinya tidak boleh melebihi dari si ini, si judul. Tidak boleh lebih besar daripada judul. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kita ke
grid ya, kita sekarang nih grid. Sekarang kita ke grid. Sudah. Grid ya, grid. Klik kanan properties. Terus grid. Nah, grid nih. Oh, tapi ini nggak kebaca. Harusnya dia kebaca nih. Berarti bukan ini ya. Lihat sistem bukan grid ini. Coba di sini objeknya. Grid. Oke, kalau kita pakai start editing, coba. Atribut. Enggak. Oke, stop editing. Ada ini kita ingin ini munculkan grid, tapi ininya harusnya muncul ya. Nah, ini di properties nih harusnya. Tapi dia tidak muncul. Layout view only. Nah, ini kalau untuk grid harusnya ini. Sebentar, cari. Atau Anjani ada punya ini lagi ide yang lainnya nih. Pikirkan ya, tinggal dikit lagi sebenarnya. Tinggal grid. Harusnya nih kan di kita properties dan di sini nih grid. Ya, cuma ini nggak muncul. Harusnya ada di sini, sehingga kita pencet properties, nanti di sini akan muncul. Tinggal. Oke, sebentar dulu, dicari dulu cara. Di setelah grid udah belas selesai. Tinggal ya ini nanti yang tidak perlu ya dikurang-kurangi sehingga lebih bersih. Gitu. Ininya. Sebentar. Oke, sebentar.
Baik, kalau kita lihat di slide-nya. Setelah grid ini sudah selesai sebenarnya. Nah, tapi nanti sebentar dulu. Kita coba cari-cari dulu. Biar dia muncul ya gridnya nih. Di new grid bukan? Ya? New grid itu diklik Kalau dulu. new grid itu coba coba dulu ya. Tadi saya coba muncul. Bisa ya? Oke, next. Oh iya benar. Ya, setelah ini grid ini, slide itu sudah selesai. Nah, benar. Karena ada properties. Ya benar. Terima kasih. Siapa lagi? Anjani lagi itu ya? Properties. Nah, sudah. Grid. Nah, grid coba kita cek dulu ya. Ini bisa nggak? Ya, biasanya dia terlalu rapat. Nah, kalau terlalu rapat nanti kita rubah-rubah dulu. Oke. Nah, ini kan terlalu rapat. Ya. Ini terlalu rapat kalau yang seperti ini. Kalau terlalu rapat, kita rubah. Ya, kita rubahnya itu di kan dia ada grid itu kan ada menit, ada derajat, menit, detik. Itu. Atau kita bisa rubah ya, bisa rubah. Ya. Kalau kita ini lagi, klik lagi. Ini di total properties. Nah, ini nih. Ini kalau ini kan semakin besar kalau kita besarkan ya. Kita bermain di sini aja nih, di menitnya. Menitnya itu kita masukin saja dia 5 atau 10 atau 20. Nah, kita lihat juga. Itu semuanya tergantung pada petanya nanti dan hasilnya kita coba-coba. Maksudnya kalau memang kebesaran kita bisa kecilin. Ya, coba saja kita 30, kalau nggak bisa 10 ya. Misalnya yang 30 nih kita lihat. Bagaimana hasilnya. Kalau ininya biaskan saja nih, kalau ini dirubah tambah besar lagi dia. Kalau ini ya yang terlalu kecil, kita mainnya di menit saja. Coba kita lihat ya. Hasilnya bagaimana? Ya, ini udah cukup sih, tapi sebenarnya masih gede juga. Ini kita bisa ini kan lagi. Coba kita jadikan dia 10 lah ya, coba 10. Tadi itu 30. Jadikan dia jadi 10 aja coba. Kemudian kita oke kan. Bagaimana kita hasilnya? Ya, ini. Cukuplah ini ya. Nggak beda jauh tadi yang 30 ya. Cuma dia ke arah ininya yang pulangnya. Nggak apa-apa lah, segini udah cukup ya. Ini. Ini sudah selesai. Ya, ini kita bisa kecilin yang ini ya. Yang kita bisa taruh di sini. Kalau ini sudah apa namanya ya, kita ini saja. Bagusnya di mana? Meskipun ada kaidahnya juga. Seperti tadi yang ada di dalam PowerPoint tadi ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini yang barnya, ini yang ininya, skalanya. Ini juga sebenarnya masih kita bisa rubah-rubah ya namanya. Ini kalau memang kita bisa hilangkan atau kita bisa ganti. Tapi ini sudah mulai ini. Tapi intinya sudah jadi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, untuk layout. Semuanya sudah terpenuhi kaidah-kaidahnya. Tadi yang perlu pemikiran, perlu perhatian ya tadi yang grid, tapi kita tadi udah. Terus ini sebenarnya nih, yang insert tadi nih. Nah, dari insert ini harus ada petanya dahulu ya, kita bisa insert.
kemudian ya mungkin juga bisa juga sih kalau dari sumber dari ininya sumber dari online juga mungkin bisa, asal kan gridnya itu sistem koordinatnya itu bisa terbaca, bisa juga mungkin ya. Ini juga sudah legenda. Yang penting kan judul sudah, nih arah mata angin, skala, ini petanya, ini tadi indeksnya atau insertnya tapi kecil ya, karena memang petanya juga kecil. Bisa diperbesar juga itu, masing-masing saja juga. Ini juga sudah, ini juga kalau memang bisa kita hilangkan. Dekat ini aja, ini biar lebih rapih, ini bisa dihilangkan. Ini juga bisa dihilangkan juga, jadi biar rapi. Maksudnya tidak muncul bisa. Administrasi ini juga ini. Tapi intinya itu. Ya ini sudah selesai ya. Nah, jangan lupa di save ya MXD-nya dan juga ininya layoutingnya. Kalau tidak dia bisa bisa hilang. Ini lagi. Jadi MXD-nya kita save. Ya kita namakan aja layout ya. Pekan depan kita lebih ini lagi dengan geodatabase dan sesuai dengan NSNI layouting ya. Layouting view. Ya. Baik itu. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ya sudah selesai materi atau kuliah kita pada siang hari ini tentang layouting. Tidak ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, dicukupkan ya. Jadi sudah selesai semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Tapi ini lihat ada berapa nih yang hadir. Untuk campuran. Jangan lupa absen ya. Sehingga nanti bisa syarat sebagai ikut ujian. Semua Bapak lihat ini ada berapa yang hadir. 28. Ya, oke. 28 orang. Baik, kalau sudah terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas lagi. Ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Live ya. Terima kasih, Pak. Sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, silakan live. Jangan lupa absen ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.